Oke, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam Music Talk. Sudah berjalan beberapa episode dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar piano ya, bagi teman-teman yang ingin belajar piano, ingin mengetahui piano, atau mungkin sudah bisa terus ingin mendalami. Boleh join, boleh juga nanti ngobrol-ngobrol, gabung. Oke, sudah ada dan suara sini sudah join, semoga bisa terus join. Kita lagi nunggu pemateri kita yang sangat spesial pada sore hari ini. Pemateri kita adalah seorang guru ya, seorang pedagog, khususnya di bidang piano jazz, dan dia sudah pengalamannya sudah luar biasa banyak sekali. Dan pada sore hari ini saya merasa sangat beruntung karena bisa di tengah kesibukan beliau bisa meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol untuk dapat informasi, ilmu, menambah wawasan, dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat ya. Selamat sore Angelinas Detik Percussion, sudah bergabung, sudah melemparkan tangan juga. Kita sambil menunggu pemateri kita, Kang Yahya. Kita sambil menunggu dulu. Oke, Adi Saputra sudah join di sini. Halo, Kang Yahya di mana? Semoga segera bergabung bersama kita. Kita sambil menunggu. Oke. Mungkin terkendala koneksi ya. Mudah-mudahan koneksinya bersahabat. Adi Saputra, alhamdulillah puji Tuhan keterima di SBMPTN di Prodi Musik Unila. Oke, jadi Anda ini calon mahasiswa baru ya. Selamat, semoga bisa menimba ilmu di PSPM Unila. Ada Emrandi Dimas juga. Nah, ini dia senior Anda nih, calon senior Anda nih, Bung Adi Saputra. Dia juga seorang pianis yang luar biasa. Nah, kemanakah Kang Yahya? Apakah terkendala koneksi? Semoga saja. Sebentar, saya coba ngechat ya. Semoga saja tidak terkendala koneksi ya. Nah, Kang Yahya sudah join bersama kita. Kita tinggal tunggu requestnya. Halo Kang Yahya. Kang Yahya, kalau mendengar saya, mungkin bisa mengajukan request. Di situ ada tombol request untuk kita join. Nah, oke. Saya approve ya. Kita nunggu. Semoga koneksinya bersahabat. Oke. Sip. Gaptek saya aja, maaf.
Halo Kang, Halo, sehat? Alhamdulillah, Sawang Sulna. Tuh, terima kasih ini waktunya. Aduh, di tengah-tengah kesibukan sudah mau apa namanya eh, berbagi ilmu ya, berbagi informasi ini sama kita kita. Sekarang saya buka dulu ya Kang. Ya, silakan. Acara formal aja. Padahal mah sebenarnya ngobrol biasa aja. Jadi maksudnya saya perkenalkan dulu ini bagi teman-teman yang baru hadir dan mungkin juga teman-teman yang nanti akan join. Ini adalah Kang Yahya ya, sering disebut Kang Yahya Piano. Nah, beliau ini seorang guru ya, seorang guru yang sudah lama sekali berkecimpung mengajar khususnya di piano, lebih khusus lagi di piano jazz. Terus banyak sekali murid-murid beliau yang sudah sukses sekarang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang menjadi apa namanya pemain musik ataupun seorang produser banyak sekali. Nah makanya dari situ saya berinisiatif ingin menggali informasi, ingin sharing, ingin diskusi mengenai piano dan segala macam yang isu-isu yang ada di sekitar itu supaya kita semua mendapat ilmu gitu. Nah, oke, saya nyapa Kang Yahya dulu nih. Kang Yahya, gimana lagi sibuk apa nih, Kang? Tadi baru baru selesai ngajar yang murid terakhir ternyata telat, jadi baru selesai setengah 4 baru. Luar biasa. Hari ini berapa murid, Kang? Hari ini tuh harusnya mah ada 3 sih, tapi yang ininya 2, yang Hmm. yang jadi belajar 2. Berarti sekarang ini full online ya, Kang? Atau ada yang datang Ada tetap? yang mulai datang, tapi ya protokol kesehatan ketat gitu, jadi pakai Oh masker. iya. Dan saya sediakan cairan desinfektan di atas piano. Luar biasa. Jadi sedikit cerita nih Kang, ini saya kebetulan ngajar di prodi musik. Alhamdulillah di Lampung ini baru buka 2 tahun Kang untuk Hmm. jurusan musik gitu. Kan kalau saya sama Kang Yah ini sebetulnya satu alma mater ya dulu di IKIP. Kalau saya Hmm. zamannya udah ke UPI. Nah, sebetulnya sama aja basic-basicnya pendidikan juga di Universitas Lampung. Tapi kita baru buka gitu Kang untuk Hmm. di Lampung ini. Dan mudah-mudahan bisa maju dan berkembang UPI atau mungkin melebihi UPI gitu karena di sini animonya besar banget Kang di daerah ini Hmm. untuk belajar belajar Hmm. apalagi kemarin waktu saya cerita sedikit tentang apa namanya mahasiswa yang baru masuk itu kalau dulu Hmm. zaman saya waktu zaman masuk UPI saya baru bisa minuet aja saya belum belum lancar gitu nah teman-teman Hmm. sekarang masuk dia sudah mainin rondo ala turka sudah Wow. mainin tarantela. Jadi makanya saya bilang, waduh ini luar biasa nih. Cuman mungkin dari aspek pengetahuan wawasannya juga perlu digali lagi gitu Hmm. supaya imbang lah gitu. Nah, makanya dari diskusi ini kita berharap dapat banyak sekali informasi dan ilmu Ya. dari Kang Yahya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ini Kang, mungkin untuk mencairkan suasana dulu ini. Karena Hmm. di depan ini sudah ada piano, kasihan kalau dianggurin. Mungkin Kang Yahya boleh ingin cerita sedikit, ingin mendemokan apa gitu ke kita Ya, semua. mungkin saya juga tidak terlalu menyiapkan lagu ya, soalnya kalau disiapkan kadang-kadang moodnya jadi jelek gitu ya. Jadi yang ada aja selintas sekarang ya. Siap, 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 Kang. Saya coba mainin lagu ini aja, The Days of Wine and Roses ya. Jadi The Days of Mhm. Wine and Roses tuh lagunya swing kan. Oke, Jadi di kirinya ada walking bass seperti pemain bass kontrabas di jazz kan. oke. Terus kanannya saya mainin chord jazz dan harmoni jazz dengan Mhm. melodi dan nanti bisa diseling dengan improvisasi. Kita Oke, siap. coba aja langsung ya. Ini juga kadang-kadang yang saya mainin sekarang dengan yang nanti atau yang sebelumnya bisa berbeda gitu. Betul, siap, siap.
gitulah. Asik bener, aduh, sore-sore gitu ya sambil ngopi dengerin jazz itu, aduh, kayaknya sempurna. Kang Gaya, mohon maaf nanti pas ngobrol mungkin mukanya supaya dalam frame bisa nggak Kang? Supaya kelihatan gitu wajahnya Kang Oh, Gaya. oh, gini ya. Ah, gitu tuh. Oke. Mantap. Itu barusan itu apa Kang? Mungkin bisa diceritain Kang ke kita itu yang dimainin apa, terus memakai chord atau apa aja di dalamnya Yang gitu. pertama ini ritmenya ini swing ya. Jadi kalau swing itu identiknya dengan Hmm. kontrabas yang ya swinging ya, berjalan apa? Oke. Perketukan gitu. Swing, walking bass gitu. Nah, walking bass ini kan ini akornya di F ya. Hmm. F mayor 7. Kalau kalau di jazz tuh basic chordnya disebutnya mayor 7. Jadi jarang ya pakai triad chord gitu, jarang, kecuali Oke. dalam kondisi tertentu. Jadi kalau F ini chordnya F mayor 7, ya berarti Hmm. bassnya juga harus unsur dari chord. Jadi kalau Oke. saya barusan pakai bass yang sederhana itu dari F tuh 1 5, oktavnya 8 5 gitu kan. Jadi Oke. kayak gini. Terus ke B, ke S, S7 si Hmm. chordnya. Hmm. Berarti rumusnya juga saya sama. Masih dari unsur chord juga, tapi cuma ngambil 1 5 8 5-nya juga. Jadi, nah, gitu kan. Nanti ke D, nah ini juga sama. Atau kalau D-nya 2 bar, saya bikin rumus khusus lagi. 1 3, itu kan bagian Hmm. chord juga ya. 1 3 4, 4 kresnya, do mi fa fi, sol la si do. Nah jadi kalau digabungin F F Hmm. D 2 bar. Nah, jadi gitu nanti. Jadi kedengarannya swing kayak pemain bass ini aja. Oke. Nah, jadi padahal gampang sebetulnya, itu mudah kalau kita udah tahu rahasianya kan. Cuma kalau Siap. belum tahu kerasanya itu Susah sering gitu. bikin bingung gitu. Padahal sebetulnya ada latihan khususnya gitu. Ya, oke. Kang, ini bagi misalkan kita sebagai kacamatanya sebagai orang awam gitu ya yang tidak belum mengenal jazz, seluas apa sih Kang dunia jazz itu dan kira-kira kalau misalkan saya baru pengen menyelam gitu atau teman-teman yang pengen menyelami dunia itu harus mulai dari mana dulu gitu? Jazz itu sebetulnya ada yang dibangun itu sebetulnya yang pertama itu kalau kita mau belajar jazz itu kalau bisa kita harus tahu sejarahnya. Jadi sejarahnya kan dari musik blues. Karena Hmm. kita membangun jazz itu sebetulnya bukan dari harmoni tadinya kan, tapi dari soulnya itu, soulnya membiru itu. Kalau istilah anak sekarang mah baper ya, bawa perasaan gitu kan. Jadi dengar musiknya dia itu udah nyentuh hati gitu kan. Nah Hmm. itu sebetulnya dari ketukan itu. Jadi ketukan ketukan blues itu harus dikuasai untuk membentuk swinging. Misalnya Oke. kita belajar tradisional blues misalnya, kirinya kan gini. Nah ini juga sebetulnya triplet ini, Hmm. triplet, tapi triplet yang tengahnya dibunuh ya. Saya tulis aja gitu. Hmm. Triplet yang tengahnya dibunuh. Oke. Ya, saya tulis dulu bentar ya supaya kelihatan. Siap. Siap. Ini sambil saya bacain komennya ini dari Ivan Yonatan. Mm-hmm. Tips improv 251 dong Pak. Nah, improv Oh, 251 dong. Nah, nanti setelah Kang Yaya menjelaskan ini nanti kita jawab. nah ini nih aslinya begini nih ya, Oke, kelihatan kan ya. kelihatan. Nah ini nanti kita belajar scale blues itu harus dengan triplet Mhm. dulu. Nah ini Oke. untuk tangan kanan ini. Tangan Hmm. kanan atau ini scale ya, tangan nada.
Kalau tangan kirinya nanti ini, nah ini dibunuh tengahnya. Oke, oke. Nah ini belajar blues, jadi belajar jazz itu ya harus dari blues dulu gitu. Oke. Padahal dari blues nanti ngarahnya bisa ke rock, ya, bisa ke heavy metal, bisa ke hard rock. Nah ini untuk tangan kiri nih. Tangan kirinya gini. Ini untuk C7. Oke. Nah ini kanannya saya tangan nada blues kan gini kan. 2 oktav tangan nada C blues. Ya. Kalau digabungin nanti ini belum bagan tradisional blues. Kalau kita udah bikin bagan, ini berarti begini, set 7 1 bar, F7 1 bar, set 7 2 bar, F7 2 bar. Ini yang gini-gini mah nanti di YouTube juga pasti ada. Ya. Kebetulan saya juga bikin nanti ini YouTube. Ya, jadi isinya juga nanti banyak untuk tutorial gitu juga nanti ada. Channelnya apa Kang? Boleh di sini dikasih tahu supaya teman-teman nanti kunjungi. Cari aja ini. Saya baru bikin 3 bulan ya itu. Nah ini Yahya Salam Tea. Yahya Salam Tea. Oke, siap. Teman silakan dicatat dan langsung di search. Insya Allah banyak ilmunya di sana. Ya, itu baru merintis saya. Jadi sehari saya bisa upload sekitar 10 video. Luar biasa. Saya juga nggak sampai segitu, Kang. Ya, masalahnya mah gawe. Oke, nah, kan, IG-nya ini. IG-nya juga saya suka share ilmu juga. Iya, siap. Iya, ya. Underscore piano. Oke. Ya. Ya. Yahya underscore piano. Oke. Teman-teman mohon dicatat ya. Ini ilmunya banyak sekali nanti nih. Tiap hari postingan-postingan beliau juga. Ya, saya tiap hari pasti posting. Kalau nggak posting saya panas dingin. Pokoknya postingannya tuh ilmu aja isinya itu ya. Ya, gatal saya pengen ngasih sesuatu. Nah, ini catat aja nih. Ini penting nih ya. Siap. C7, F7, C7, C7, terus ini. Ini tradisional blues ini. Nanti saya pasti bikin videonya di YouTube saya. Siap. Tradisional blues. Terus ini. Nah, ini G7. F7. C7. G7. Oke. Silakan lihat dulu ini. Oke, mungkin agak terbalik ya di sini. Oh, terbalik ya? Iya, nggak apa-apa, Kang. Karena dia nggak ini. Kameranya ya? Kameranya kamera depan soalnya. Oke. Siap. Ya, oke. Ini kalau udah dapet ini, silakan kirinya gini. Untuk C7 ya. C, terus nanti ini ke bass, nanti ke F-nya juga polanya sama. Nah ini kanannya harus triplet, tangan nada blues ya. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini latihannya, kanan dua oktav, tangan nada bolak-balik aja terus. Nanti kiri yang berubah-ubah sesuai dengan bagan tradisional blues. Jadi kayak gini.
sering dilatih, nanti feel-nya masuk ke ini, ke jiwa ya. Jadi sentakan-sentakannya tuh dapet. Nanti kita tinggal improv aja. Jadi semua improvisasi jazz itu soul-nya berasal dari blues. Selalu triplet tuh. Entah ada yang istirahatnya di mana, pasti selalu triplet ya. Jadi kayak gini kan, ini blues nih. Ya. Kalau udah jadi soalnya gini, kita main jazz juga soalnya tetap ya. Cuma ininya broken chord jadi bebop atau apa gitu kan. Terdengar nggak? Ada triplet di situ sebetulnya. Ya. Terdengar. Nah, jadi itu sebetulnya improvisasi jazz itu ngambil soulnya dari blues. Karena semuanya juga triplet sebetulnya. Nah, itu. Jadi kita harus nguasain dulu blues untuk belajar jazz gitu. Kesananya baru ilmu yang dari Eropa, dari apa masuk gitu kan. Nanti ada kayak modal pentatonik kayak gitu. Nah, ini udah modern kalau yang gini kan. Chordnya udah bukan lagi yang jarak 3 lagi, tapi jarak 4 lagi intervalnya gitu. 4 ya udah. Aduh, bunyinya juga udah familiar itu deh. Iya, Kang tadi ada pertanyaan dari Ivan Jonathan mengenai tips improv 251 tadi. Nah, mungkin bisa saya punya tips yang gampang ya untuk 251. Pertama misalnya gini. D minor 7, G7, C mayor 7, C mayor 6. Itu kan berarti 251 mayor. Nah, berarti kita harus ngisi dengan menurut sejarah musik kanannya dari mana dulu? Ya dari blues ya. Blues yang paling inside dengan ini saya ambil A blues. Jadi A blues itu yang A, C, D, S, E, G, A. Nah, itu bikin triplet 2 oktav. Ya. Udah dapat, gabungin dengan kiri. Kirinya ketukan aja. D minor 7, ini aja, 4/4 aja. Tapi kanannya triplet. Nah, itu aja sebetulnya udah kita bisa. Ya. Enak ya, gitu doang enak ya. Udah enak. D minor 7, G7, C mayor 7, saya cuma improv dengan A blues dengerin. Nah, itu udah enak kan? Iya. Nah, sekarang kita sambung. Jadi latihannya 251 mayor, D minor 7, G7, C mayor 7. Itu berarti kan 251 mayor. Kalau 251 minor berarti yang separalel itu apa disebutnya relatif ya. Duanya apa? B half diminished kan? 5-nya ya 7 berarti. Ya. Masuk ke A minor 7. Nah, ini gabungin. Jadi untuk latihan pertama kita harus ngegabungin 2 buah 251, yaitu 251 mayor dan 251 minor. Kayak lagu di Autumn Leaf kan. Ininya tetap aja A blues bolak-balik 2 oktav. Kita praktekin ya. Wah, udah jadi lagu tuh. Sederhana kan? Udah jadi lagu itu kalau dibikin lagu. Udah enak. Tinggal kita bikin improv cuma dengan 1 scale aja, kita bisa di 251. 2 buah 251 nyambung ya.
ke B half beat. Itu juga. Itu udah Iya. asal soulnya dapet, udah Soalnya kelihatan dapet enak. jago sebetulnya. Udah simpel aja udah. Simpel sebetulnya. Cuma masalahnya kalau gitu terus bosen kan ya. Betul, betul. Jadi triknya apa lagi? Kita masih tetap di blues ya, supaya kita maksimal. Kalau tadi blues yang aman untuk buah-buah 251, sekarang blues yang untuk masuk di 25-nya aja. Jadi D minor 7 ke G7, kita pakai D blues. Ini nih. D minor 7 ke G7. Jadi pas di G7 juga ini tetap D blues. Masih masuk ya. Kecuali pas di C. C-nya kita rubah, jangan kalau A blues lagi masuk pasti. Cuma kan udah tadi. Jadi kita bikin 2 termin. Yang tadi yang aman untuk semua progresi chord di 251. Nah, sekarang per chord. Jadi pas di C-nya kita pakai E blues. Rasanya enak E blues tuh. Jadi kesannya jadi C mayor 9 ya. Karena ada D kan. Jadi pas D minor 7 ke G7 pakai D blues. Kita latihan tetap harus straight flat ya. G7 balik. Nah, begitu di C pakai E blues. Nah, kita coba improve sekarang. Ini cuma dengan D blues aja nih. Pas di C-nya E blues. Nah, gabungin dengan yang awal tadi. Enak kan bunyi. Iya. Nah, itu dengan blues. Sebetulnya 12 tangan nada blues tuh kita bisa pakai di progresi ini. Cuma tahapannya kan otaknya belum nyampe mungkin. Soalnya kita harus tahu juga alterasi chord ya. Jadi yang min 9 plus 5 gitu kan. Terus extension chord. Beda ya Kang ya? Alterasi dengan extension beda ya Kang? Beda. Kalau extension itu pelebaran. Jadi D minor 7 kita lebarin lagi tambah 9 jadi D minor 9. Nah, itu extension. Tambah lagi jadi 11. Tambah lagi 13. Ini jadi D minor 13 misalnya gitu. Jadi ada lagu-lagu yang memang kayak gitu juga dengernya ini lebar banget. Nah, itu extension. Kalau alterasi itu biasanya untuk belajar itu pemula itu biasanya khusus di chord dominan aja. Chord dominan disebutnya alter dominan. Jadi yang di alterasi itu cuma 5 dan 9. Ya. Jadi misalnya G13 kan gini. Atau C7 aja. C7 kan. Nah, C7 ini 5-nya kita bisa alterasi ke flat atau min ya. Jadi C7 min 5 begitu. Atau C7 plus 5. Nah, ini nanti ada tangan nada yang sangat masuk ke sini nanti kalau kita udah ini tangan nada whole tone ya. Nah, ini gitu. Ini kayak di lagu Take the Train nanti D7-nya. Nah, ini D7 min 5 kan. Pas di C-nya kita bisa pakai apa tadi? A blues bisa kan kalau C itu ya. E blues bisa. Pas di D7-nya pakai D whole tone bisa. Atau D blues juga boleh. D7. D7 tapi ininya pakai D blues. Ini di sini ada fis, di sini ada F, boleh nggak? Kira-kira. Boleh aja kan kalau udah tahu alasannya.
Iya. Karena si F ini walaupun kelihatannya sebagai terts, di sini ada terts mayornya fifth kan, di sini ada F, ini nggak apa-apa, ini kita anggap sebagai alterasi plus 9. Ya. Oke. Nah, jadi pas dia 7, saya pakai D blues, masuk-masuk aja, asal di kirinya ada identitas chord fifth-nya, jadi mayornya. Jadi di sini walaupun tabrakan, ini F ini fifth, sah aja kalau di jazz, karena ini alasannya untuk alter dominan itu. Jadi D7 min 5, kirinya D7, kanannya pakai D blues. Nah, ini si ininya jadi min 5-nya itu kan. Kalau dari C kan. Masuk-masuk aja. Nah, jadi sebetulnya blues itu dengan blues aja kita bisa memaksimalkan sebetulnya. Cuma masalahnya bosan apa enggak itu aja kan, nanti kesana lagi gitu. Jadi akhirnya belajarnya ya kebanyakan pengen instan Kang kalau anak-anak sekarang. Ya, memang ya siapa sih ya? Saya juga dulu gitu sama. Coba kalau saya dulu ya akhirnya sempet belajar musik mah kayaknya latihannya juga nggak begitu. Ini ternyata latihan musik itu kalau cuma 2 jam sehari itu kurang. Dulu Kang Yahya berapa jam sehari? Saya tuh belajar piano termasuk telat. Belajar pianonya pas di IKIP saya. Pas kuliah di IKIP. Oh, berarti umur 18-19 ya? Iya, 19. Cuma memang sebelumnya kan dari umur 9 tahun saya udah main gitar klasik. Jadi udah ada musikalitas sudah ada, tinggal nambahin. Tapi ya itu, jadi istilahnya dulu saya waktu kuliah di IKIP tuh disebutnya jurig piano karena latihan tuh kadang-kadang dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Itu ngeduplikat kunci dulu Pak siapa? Pak Darmono siapa dulu? Iya. Nah, itu saya kasih rokok dia kuncinya diduplikat gitu. Jadi jam 5 atau jam 6 tuh udah mulai ada yang mau kuliah, udah ngetung-ketuk pintu, saya masih kunci itu. Mandinya di kampus ya? Di kampus, ya. Di kamar kos saya latihannya pakai kertas, digambar tuts, itu benar loh, nggak salah. Sekarang udah pakai Sibelius. Sekarang mah ada Sibelius, ada apa? Ngalamin saya gitu. Iya. Ini ada sedikit pertanyaan yang berbeda, Kang. Ada dari First Note, classical piano dong, Pak. Tipsnya untuk speed up fingering right hand untuk lagu seperti Flight to Bumblebee, Moonlight Sonata, dan apa ini? Third Movement. Wah, ini udah klasik kayaknya dia ini alirannya. Ya, nggak apa-apa sih. Soalnya saya juga main yang kiri kanan ininya berbeda ketukannya kayak gini kan. Nah, yang itu juga saya mainin, tapi saya pernah tahu dari beberapa orang, jadi sebetulnya untuk ngeiniin musik piano itu jari itu kan ada beberapa buku Smith ya, Hanon. Sarannya sebelum ke sana kuasai dulu penjarian triad chord katanya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke situ dulu. Ini aja dulu yang ini, tapi 12 kunci. Yang ini aja dulu. Yang ini ya, triad biasa kan. Terus ada yang triad gini. Nah, ini juga udah lumayan ini kejadian, tapi 12 kunci dan disiplin gitu. Iya. Ada satu lagi ini saya dapat dari Pak Diter. Iya, Pak Diter. Ditermak ya.
Ya. Nah, ini sangat ampuh bener kerasa sama saya. Ya. Untuk kanan, ini dia bilang ini kepiting katanya. Posisinya kayak kepiting. Eh, saya tulis aja ya. Ya. Untuk kanan, this, A, B, this. Oke, face A, B, this. Oke. Yes, ya, kirinya. This, this, A, This, B. face A. Nah, ini. Oke. Kanan, kiri. Posisinya. Yang kanan, this. Oke. A, B, this, this. Nah, ini dua-duanya nanti yang AB-nya ini nancep. Nah, yang ininya naik turun. Ini sangat apa? Mujarab ini untuk nguatin jari. Oke. Sehari 10 menit aja. Mungkin 5 bulan baru terasa. Nah, kirinya this, this, A, B, this. Nah, nanti gitu. Dan ngelakuinnya jangan gitu. Jadi kita ambil filosofi bodybuilding ya. Bodybuilding kalau ngangkat barbel cepet-cepet ngebentuk nggak ototnya? Enggak kan? Iya, malah sakit. Sakit malah. Malah bahaya. Jadi main gini tapi dihayati. Kayak main lagu aja. Gini mati gitu kan. Latihan jari juga ini dinikmati, jangan pengen gitu. Sampai suaranya bulat keluar gitu ya. Oke. Itu juga ya gitu harus dinikmati gitu. Ada komen yang lain lagi nih, Kang. Trik outside-nya dong, Mas Rian. Oh, maksudnya ke Kang Yahya gitu. Outside nih, soal outside nih, Kang. Ya. Outside mah sebetulnya yang paling gampang mah kita pakai tritones ya. Kalau di dominan aja dulu ya. Oke. Tritones itu apa artinya? Min 5 kan ya? Misalnya gini, saya 7. Kita pakai broken core-nya vis 7. Nah, itu aja udah selesai enak gitu. Iya. Nah, itu untuk dominan. Kalau untuk mayor gampang sebetulnya. Ini aja C mayor 7. Oke. Tapi pakai scale B mayor. Itu enak outside juga. Chordnya C mayor 7. Jangan ada yang dipakai B mayor 7. Asal parkirnya bener. Yang penting parkir. Ya. Jadi kalau parkirnya bener mah enak. Kalau di tengah mah kita nggak apa-apa. Ya. Betul. Selain ada tangan dada khusus. Ya. Ini udah kerasa outside tapi inside gitu kan. Terus ini yang lagi tren sekarang. Apa upper structure triad. Nah, dengar nggak? Jadi upper structure. Belum tahu lebih jauh itu, Kang. Ya itu memang ilmu yang sangat tinggi sebetulnya itu. Jadi misalnya, itu gampang sebetulnya. Kalau pengen tahu mah nanti cari di googling aja ya. Nulisnya gini nih. Upper structure triad ya itulah. Oke. Ada di ini juga pasti. Cuma masalahnya kalau core outside gitu, kalau belum terbentuk, terdengarnya falas. Nah itu tantangannya itu aja. Jadi orang yang denger itu ini apa ngerasanya pusing dengernya. Ya, nggak pas gitu ya, Kang ya? Iya, jadi itu kan core jazz itu core yang karakternya menunggu dan harus diselesaikan gitu. Jadi karena ngambang terus, jadi kalau belajar core jazz itu yang terganggu pasti orang sekitar gitu. Betul. Karena istilahnya tension and release itu ya, Kang ya? Tension and release. Jadi parkirnya release itu parkir, tension itu ya bisa dengan extension core, bisa dengan outside gitu. Oke. Iya, saya bacain pertanyaan-pertanyaan dulu, Kang, mungkin. Ya. Dari siapa nih? Ada nggak teman-teman yang nanya lagi? Dari Andiers sini, Mas Rian, biar kita bisa merasakan soul improv yang kita mainkan, latihannya bagaimana? Nah, itu, Kang.
soul ini, ngomong soal soul di improv. Ya, itu ada dua macam ya. Pertama, kalau not 1/8 kita bikin gini. Nah, ini ditulisnya begini. Ini jalan pertama ya. Dimainkannya begini. Ini 1/16 jadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dimainkannya yang tadi. Triplet tapi tengahnya dibunuh. Oke. Dibunuh tuh maksudnya tidak di apa ya? Tidak dibunyikan. Jadi kalau improv tuh ya harus selalu, misalnya kita ngelatih tangan nada Dorian di D minor 7. Ini kan klasik atau pop gini cara ngelatihnya. Nah, kalau kita jazz harus gini. Nah, ya. Gitu. Soalnya memang formula yang paling penting di jazz itu ya ini soul dari blues itu. Jadi nah, itu kan harus kerasa. Kalau gini kan nggak enak. Nah, itu ya. Nggak ada tarikan. Kayak biasa aja gitu kan? Kayak biasa. Swingnya itu di situ ya, rasa swingnya itu mungkin kuncinya di situ ya, Kang? Kuncinya di situ. Makanya harus belajar blues dulu. Minimal nggak mendalami juga, tapi ngerti lah gitu. Ya, nih buat teman-teman yang ingin mendalami jazz atau pengen sedikit bisa jazz, itu kuncinya tuh, tolong dicatat ya teman-teman. Ini dari Diva nih, Kang. Ada lagi, ini mahasiswa kita juga, mahasiswa saya juga. Pak Yaya, tolong berikan aku motivasi Pak supaya rajin latihan. Tuh gimana Kang, memotivasi murid ini juga kadang-kadang jadi masalah para guru ini. Gimana nih? Dia sebetulnya kalau Diva ini saya cerita sedikit, dia vokal. Dia sebetulnya musikalitasnya bagus, cuman mungkin kalau untuk latihan piano segala macam mungkin dia kurang termotivasi gitu. Karena saya dulu pernah ngajar dia juga dulu. Nah ini mungkin Kang Yaya bisa memberikan tipsnya nih mungkin. Ya harus tampil. Harus tampil, harus banyak apresiasi. Jadi nonton musik yang kita lihat, itu yang kita tonton itu jago, saya harus kayak dia gitu, kayak gitu. Okay. Tapi yang bagus mah ya bikin grup musik atau tampil sendiri juga nggak apa-apa, itu ya ada target gitu kan. Itu aja paling. Nah itu Diva ya, mungkin bisa dipraktekkan tuh nanti supaya lebih termotivasi lagi. Ya Kang, ini mungkin di luar ini dulu sekarang. Ini tadi Kang Yaya kan ini jual bisnis piano juga nih. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih soal piano. Ini lebih ke piano Eropa ya Kang ya? Saya lebih suka piano Eropa. Kenapa? Karena ini bukan masalah bagus dan jelek ya. Antara merek yang populer dan piano Eropa yang di sini mereknya tidak terkenal. Tapi saya lebih suka karakter Eropa itu suaranya redup. Oke. Jadi soft, gimana ya? Tidak. Kedengarannya nggak bright gitu kan. Terus biasanya touch-nya lebih berat. Jadi ke jari lebih mantep biasanya. Oke. Kan harga yang jelas lebih murah dari merek-merek yang populer gitu. Padahal barunya bisa 8 kali lipat lebih mahal. Bekasnya lebih murah. Nah dulu kalau bisa disebutin nih Kang untuk apa namanya ya? Artinya gini, saya perlu juga ngasih tahu Kang Yaya ini muridnya siapa, terus siapa aja yang udah istilahnya udah sukses gitu, supaya jadi motivasi kita juga kan gitu. Oh, rupanya kalau pengen sukses kayak mereka
latihannya ya model yang kayak Kang Yahya jelasin sekarang ini gitu. Nah mungkin bisa disebutin Kang siapa aja muridnya nih yang sekarang orang udah banyak tahu gitu. Ya paling kalau yang sekarang udah pada tahu paling ya itu juga kan bukan pegangan saya sendiri ya. Mungkin mereka Iya, juga kan belajar juga sama guru lain. belajar juga. Tapi seenggak-enggaknya kan pernah menimba ilmu sama Kang Yahya. Ya, Isana Saraswati Mhm. dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA. Oke. Nah, Kalau terus Abram itu, Abram Lumbono itu dari kelas 2 SMP sampai dia waktu itu mau masuk ke hmm? UPH. Nah, dia Iya. masih minta bantuan saya untuk bikin CV. Dia improvisasi yang mudah, cuma dikasih waktu 2 hari kalau nggak salah dia dulu. Tapi dia minta Oh, dibantuin improvisasi yang enak cuma dalam waktu 2 hari ini gimana katanya gitu. Ya blues aja kata saya tuh. Jadi iya. akhirnya dia pakai blues dan masuk akhirnya ke UPH waktu Oke. itu. Akhirnya dia lanjutin ke Berkeley kan. Oke. Nah, sekarang tinggal di Amerika. Ya ada lagi Oke. David Manuhutu kan itu Oh ya, jazz master ini apa Indonesia juga kan. betul betul. Terus ada Kavin, pemain Kavin dulu ya. ya Kavin kalau nggak salah dulu. Kavin Kecil itu Sultan. yang kayak Joy Alexander ya, yang seumuran Joy Alexander kalau nggak salah dulu itu. Ya, Kavin Nah, dia Sultan. juga tuh kelasnya. Ada pokoknya di ini di IG-nya dia yang waktu Java Jazz umur berapa? Umur 13 main sama David Foster kan satu panggung. Nah, hmm, Padahal itu baru 3 tahun belajar itu. iya. Baru 3 tahun belajar piano, udah langsung Hmm, main di Java Jazz dengan hmm. David Foster kan. Iya, saya kan sering liatin Facebooknya Kang Hehe tuh tiap hari hampir posting murid-muridnya gitu. Yang saya apa bukan heran ya, mungkin penasaran gitu. Rata-rata cepet gitu Kang. Jadi baru Kang Hehe ajarin 8 bulan katalah, ada yang baru belajar 3 bulan, ada yang baru belajar ini udah langsung bisa mainin lagu dengan tingkat kesusahan yang tinggi. Nah, itu rahasianya gimana itu Kang bisa kayak gitu? Dari ngobrol pertama saya udah ngukur. Jadi Hmm, biasanya kan dia ditemenin sama orang tuanya datang. oke. Saya ajak ngobrol, terus dia main. Saya udah nebak ini minatnya kemana, terus ukurannya Oh, gimana. Jadi oke. begitu saya kasih bahan tuh udah langsung punya ukuran kemana gitu. Oke, oke. Jadi misalnya begitu baru belajar aja kelihatan bakatnya tinggi, saya langsung kasih materi yang untuk kalau di kursusan setingkat grade 3 misalnya. Hmm, Ternyata dia bisa. Ya udah, hmm. di ini aja, langsungin Dilanjutin. aja. Kayak kasus Hmm, kemarin nih, yang hmm, bulan Januari kemarin, ada yang belajar baru 4 bulan. hmm, Saya langsung kasih materinya Maple Leaf Rage kan, kayak gini. hmm. Itu 4 bulan Langsung dia bisa. ngasain langsung konser bisa. Iya, Cuma iya, iya, mungkin iya. bacanya nomor 2. Jadi saya Oke. bacanya nanti setelah bisa baru saya ajarin baca, tapi nggak ini Oke. juga bagus juga. Jadi jarinya udah bagus, baru belajar baca malah Hmm. makin bagus gitu. Ya, artinya apa ya? Mungkin Kang Yahya nggak semua murid dapat metode yang sama ya. Artinya dilihat kemampuannya dulu gitu ya. Iya. Mm-mm. Tapi Kalau memang dia, rata-rata kebetulan yang belajar ke saya hmm, rata-rata istilahnya yang gimana ya, eh, musikalitas ya lah gitu. bermusikalitas dan dia pernah belajar dengan sistem Oke. yang ini yang biasa dia nggak betah. Akhirnya orang Oh. tuanya cari akal, biasanya baru cari saya gitu biasanya gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, ini nyambung juga nih ke pertanyaannya Muiz Van Java. Kang, anak saya umur 8 tahun mau les piano ke guru piano di masa COVID. Gimana ya kalau mau les? Ah, mungkin nanti bisa langsung kontak Kang ya nih. Saya ngajar online sih sekarang lewat WhatsApp. Oke. Nah, itu Tapi mungkin ya itu mah orang tuanya harus sadar
sabar proses juga. Soalnya kan dari beberapa murid saya juga yang udah jadi, kadang-kadang tahun pertama, bulan pertama belum tentu kelihatan maju. Nanti kelihatannya tahun kedua baru kayak keran ledeng dibuka melesat gitu. Baru kayak gitu. Jadi ada yang baru pertama datang langsung tertarik, ada gitu. Beda-beda sih. Ya. Coba kita lihat ada pertanyaan lagi nggak, Kang? Oke. Asal teman saya juga Kiki ya dulu, tapi dia pemain violin, pernah belajar sama Kang Yahya juga ya? Oh iya, belajar improvisasi ya kalau nggak salah. Nah ini dia komen nih, saya muridnya Kang Yahya katanya. Ya artinya itu juga tuh ada Brandon tuh, lihat IG-nya itu ya? Anak ini jago banget ini. Wah, halo Brandon, salam kenal. Mungkin bisa komen atau berbagi di sini nanti. Ya, Kang, kalau apa ya? Kalau kemarin ada satu statement menarik yang Kang Billy kemarin lontarkan gitu loh. Kalau kita belajar jazz itu kita akan mudah untuk lari ke semua genre gitu. Nah, mungkin Kang Yahya statement itu bisa nggak diterangin, Kang? Maksudnya seperti apa sih? Belajar jazz itu berarti kita belajar yang sulit dulu. Oke. Chord di jazz itu ada 2.700 chord ya. Wow. Nah, itu masih chord konvensional, itu belum yang istilahnya modern chord, itu belum. Kalau digabungin bisa 10.000 mungkin ya. Jadi setelah kita benar-benar menguasain yang sulit-sulitnya, ke industri musik pop gitu lebih mudah. Makanya saya pernah dulu ikut sama Ibu Deviana, disuruh jadi ini dulu tuh apa, penguji kompetensi musik pop Indonesia. Oh, iya. Tapi nggak jalan memang ya, karena memang sulit ininya. Sertifikasi itu ya, Kang ya, bukan? Iya, sertifikasi itu yang pertama yang dulu. Iya, tahu. Nah, itu saya pernah ditunjuk itu. Jadi syaratnya memang berat untuk jadi musisi pop atau industri itu. Kalau ngikutin dengan gaya di barat itu sulit. Klasiknya harus tamat, jazznya harus tamat, baru ke industri, ke pop. Nah gitu. Kalau di kita kan terbalik ya. Terbalik. Di kita pop, belajar pop. ke klasik nggak mau gitu kan. Karena ke sulit nggak mau gitu. Iya. Iya, karena kemarin kan ya banyak juga ya teman-teman yang istilahnya, terutama di vokal sih ya. Kalau contoh yang lainnya gitu, Kang. Misalkan kan ada beberapa penyanyi kayak Jamie Cullum ya. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang vokalis yang tertarik gitu pengen belajar piano gitu. Itu kira-kira motivasinya gimana gitu, Kang? Artinya kalau dia bertanya, apa untungnya belajar piano buat saya kan nyanyi gitu. Nah, itu jawabannya gimana, Kang, kalau ada statement seperti itu? Piano itu disebutnya ibunya musik. Jadi, pertama, satu full skor orkestra, orkestra yang ada tiup, apa gitu, bisa dimasukkan hanya ke dalam satu partitur piano kan. Itu makanya disebut ibunya musik. Jadi semua register alat musik dari orkestra tuh bisa dimasukin di aransemen dalam aransemen piano gitu. Ya. Terus secara visual kita bisa lihat not itu, kita kalau kayak gitar kita kan nggak bisa merasakan nada, tapi kita nggak bisa lihat notnya apa gitu kan. Kalau piano kelihatan touch-nya kan, geraknya kemana itu kelihatan gitu kan. Betul. Nah itu jadi bagus kalau piano dulu. Makanya di sekolah musik juga kan banyaknya diajarinnya piano ya, Kang ya. Walaupun dia ngambil musikalis spesialisasinya apa, tapi piano tuh wajib lah bisa. Wajib, tiap semester pasti ada kan. Betul. Kang, ini kita bentar lagi end nih, Kang. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi ya, Kang, sedikit supaya bahasannya lebih lebih lengkap gitu, Kang. Siapa tahu nanti ada yang Kang, kalau misalkan tiba-tiba mati, mungkin nanti kita saya join lagi live lagi, mungkin Kang nanti join lagi. Ya mungkin nggak sampai full sejam lah, mungkin hanya untuk nambahin
hal-hal yang Boleh, tadi boleh. kurang disampaikan, sama nanti mungkin di akhir ininya ada demo lagi lah sedikit gitu loh. Artinya Ya, ya. tadi kan mungkin teman-teman di sini nggak semuanya paham ya Kang ya apa yang kita bicarakan gitu. Artinya gini, tadi mungkin ada banyak istilah-istilah baru kayak misalkan offset itu apa, terus ada tritone dan lain-lain. Saya malah sengaja seperti itu justru supaya dari istilah yang susah itu nanti kan bisa mencari ya teman-teman. Jadi entah itu googling atau mungkin malah kursus dan lain-lain gitu. Jadi obrolan ini tuh bukan untuk sebetulnya hanya untuk pemicu saja gitu, pemicu. Hmm. Artinya eh, ya teman-teman dari obrolan ini kan banyak istilah-istilah baru. Syukur-syukur dari istilah baru itu jadi kita jadi penasaran gitu, jadi nyari lah gitu. Ya. Dani, nah ini 20 menit 20 detik lagi Kang. Kita Hmm. stop nanti langsung saya mulai lagi. Dani Sugiri ikutan kalau belajar musik klasik dulu atau jazz dulu Trims. Nah, nanti kita komen setelah kita masuk lagi ini 10 detik kita mati dulu mungkin Kang. Nanti kita join lagi. Ya.